Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai everyone. Kembali lagi di siaran Siniar Semantang. Oke, sebelumnya perkenalkan, nama aku Hanum dan teman aku. Halo, aku Raka dan kita berdua bakal nemenin ngabuburit kalian loh. Iya, bener banget. Apalagi di bulan puasa ini kalian pasti gabut kan, mau ngapain bingung. Daripada rebahan ya kan? Iya, daripada rebahan terus mending nontonin kita. Ya kan? Oke, alhamdulillah kita masih dipertemukan dengan bulan suci Ramadan, bulan yang ditunggu-tunggu seluruh umat, khususnya umat muslim di penjuru dunia ya Rak ya? Iya, bener banget. Dan semoga kita berdua juga bisa ya di tahun depan ketemu lagi di bulan Ramadan. Amin, amin. Nah, ngomong-ngomong nih Hanum, gimana nih puasanya? Alhamdulillah lancar. Masih kuat Raka? Alhamdulillah, masih harus tetap kuat ya. Harus tetap kuat ya, kita harus tetap semangat. Oke teman-teman, sebelumnya kita berdua mau minta maaf jika ada perbuatan, perlakuan kita yang atau perkataan kita yang kurang mengenakan buat teman-teman, mohon dimaafkan. Ya, mohon maaf ya. Iya. Oke. Ngomong-ngomong, teman-teman di rumah ada yang tahu nggak sih hari ini kita kedatangan bintang tamu siapa nih? Siapa ya? Nah, jadi mungkin banyak teman-teman udah pada tahu nih. Beliau Itu salah satu guru nih di sekolah kita ya, di SMA Negeri 1 Batang. Beliau ini bisa dibilang orangnya ini kocak ya, Bener lucu banget. ya. Sangat kocak ya. Jujur ya, aku paling nanti pelajaran beliau, soalnya tuh pasti ada ya. lawakan-lawakan yang seru Bener. ya. Kalian penasaran gak sih kira-kira siapa? Pasti penasaran dengan. Penasaran dong. Oke, langsung aja. Kita panggil Pak Agus. Agus. Yeay. Assalamualaikum Pak Pak. Agus. Waalaikumsalam semuanya. Ya. Gimana nih Pak kabarnya? Alhamdulillah sehat. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Semoga tetap sehat selalu. Amin. Puasanya lancar Pak Agus. Masih kuat. Insya Allah tetap semangat sampai nanti sore. Iya. Oke, di bulan Ramadan ini menurut Pak Agus apa sih definisi tentang bulan Ramadan sendiri buat Pak Agus gitu? Wah, ini luar biasa ya. Puasa itu apa? Definisinya banyak sekali kan ya. Kalau dilihat puasa itu ada puasa wajib, ada puasa sunnah itu ya. Ada yang mengatakan puasa itu berarti menahan lapar, dahaga dan tidak melakukan hubungan seksual pastinya Iya. dari dari fajar ya sampai nanti terbenam matahari ya gitu kan ya. Iya. Itu secara umum seperti itu, tapi mungkin ada lagi yang lebih luas lagi, tidak hanya melakukan hubungan seksual tapi hal-hal yang pastinya membatalkan secara syariat ataupun hakikat. Karena ada puasa, orang-orang yang berpuasa itu tidak dapat apa-apa kecuali lapar dan dahaga. Mungkin puasanya itu sah tapi tidak mendapatkan pahala itu. Jadi nanti ada puasa-puasa orang yang awam dan juga puasa-puasa orang yang khos atau orang-orang yang khusus. Kalau orang-orang yang awam seperti kita ya paling tidak makan, minum, tidak berhubungan seksual dari pagi sampai nanti sore gitu kan ya. Yes. Secara umum. Tapi kalau orang-orang yang luar biasa yang khusus itu tidak hanya seperti itu tapi menjaga dari hal-hal yang membatalkan secara hakikat itu. Ya, Nah, itu. Pak Agus nih, apa sih Pak keutamaan bulan Ramadan sendiri daripada bulan-bulan lainnya? Iya. Yang paling spesial. Pak Agus itu dulu beragama tidak sesemangat ini. Jadi Pak Agus itu dulu kan juga bahasanya alumni SMA 1 Batang juga kan. Wow. Keren ya? Iya. Dulu alumni Pak Agus dulu ikut dulu namanya Manspeed mental spiritual ya. Sekarang namanya Rohis itu ya, semua se-Indonesia namanya sama. Itu dulu Manspeed itu mental spiritual Pak Agus. Di situ seksi kegiatan. Wah, bahasanya dulu itu seakan-akan paling pintar sendiri, paling hebat sendiri. Bahasa paling keren ya. Paling keren, tahu agama yang dalam tanda kutip lebih dalam dari yang lain. Nah, ketika Pak Agus mondok di pesantren, Pak Agus bertemu dengan Pak Yai, bertemu dengan kitab-kitab kuning gitu kan ya.
wah kita itu jauh sekali, kita kelihatan bodoh banget kan Merasa gitu. jomplang gitu ya, Pak. Iya. Dulu itu kita kan kalau di SMA itu ada liko, ada apa kan ya, mengandalkan hanya Quran terjemahan, buku-buku apa terjemahan begitu kan ya. Iya. Seakan-akan wah luar biasa ketika ketemu ada ilmu nahwu, ilmu sorof, ilmu balaghah, ilmu mantek, fikih dan sebagainya. Wah begitu luas ilmu agama. Nah salah satu dulu yang menjadi Pak Agus, penyemangat Pak Agus dalam menjalankan ibadah puasa, Pak Agus itu ngaji kitab bersama Bapak Ustadz Aminuddin dulu di pondok pesantren itu ngaji kitab namanya Ibnu Jamroh. Itu Pak Agus ada hadis nomor 89 kalau nggak salah, Pak Agus masih hafal itu, yang bunyinya man aftara yauman min ramadhana min khairi udrin wala maradin lam yakdihi an husyamu dahri wa insomahu. Barang siapa berbuka, ya dalam tanda kutip nggak berpuasa pastinya, di bulan Ramadan tanpa ada sakit atau udzur itu kan ya, maka orang tersebut tidak bisa mengganti puasa yang ditinggalkan sehari yang ditinggalkan itu dengan berpuasa selama 1 tahun. Ada mengatakan 1000 tahun apa 1000 hari gitu kan ya. Berarti wah luar biasa itu. Iya. Barang siapa meninggalkan puasa Ramadan itu apa berbuka di bulan Ramadan tanpa ada udzur atau sakit. Udzur itu kan bisa mungkin musafir, udzur itu menstruasi gitu ya. Iya. Kok tidak menstruasi, tidak musafir, tidak Habis apa melahirkan bahasanya nifas Iya. itu. Lah kok tidak puasa, maka 1 hari yang ditinggalkan itu tidak bisa diganti dengan apa puasa selama 1 tahun. Berat Atau ada ya. mengatakan 1000 hari. Wah berarti apa 1 hari di bulan Ramadan itu spesial gitu, Iya. spesial sekali, Spesial. sampai-sampai tidak bisa digantikan dengan 1 hari di apa bulan 1 hari 1 tahun di hari biasa gitu. Nah makanya dari itu Pak Agus semangat sekali bahasanya, kalau nggak sakit nggak apa Pak Agus harus puasa walaupun mungkin pingin apa siang-siang minum es cendol. Siapa sakit. ya? Iya. Waduh, Nah itu Pak Agus jangan ya, tak nggak tahan boleh. itu. Nggak boleh Karena ya. ingat hadisnya itu Iya. hadis riwayat Imam Bukhari, kan Imam Bukhari itu terkenal dengan hadisnya yang sahih. Nah, itu pegangan, makanya Pak Agus itu dari dulu itu kadang tidak banyak apa pegangan dalam tanda kutip, hanya 1-2 tapi Pak Agus laksanakan. Jadi Pak Agus itu tahu hadis 1-2 tapi tak laksanakan, dalam tanda kutip tidak banyak hafalan tapi tidak paham semua, tidak dilaksanakan semua. Pak Agus tahu 1 hadis tapi tak dalami, tak aplikasikan di dalam kehidupan. Menurut Pak Agus luar biasa, daripada banyak tapi tidak ada yang dilaksanakan Yang gitu. penting konsisten gitu. Nah Iya. itu konsisten, makanya Pak Agus semangat sekali itu dalam melaksanakan ibadah puasa. Setelah mendengar hadis itu Pak Agus semangat untuk tidak pernah ya kan ya, bahasanya mudah sekali meninggalkan puasa Ramadan karena begitu spesialnya gitu. Nah, kalau di bulan puasa nih ya, pasti kan kalau misalnya kita nungguin nih dari habis sahur sampai mau berbuka, kita biasanya kan bingung ya mau ngapain ya. Bingung. Kalau benar. misalnya kegiatan yang biasa dilakuin Pak Agus tuh apa? Kayak buat ngisi waktu Oh. nunggu buka puasa gitu. Kalau Pak Agus itu kan apa, mungkin orang beda-beda kan ya. Ada Iya. yang Iya, iya, Pak. buat tidur saja. Waduh. Siapa ya? Nggih, buat Aku tidur nih. saja. Itu dibela oleh Gus Baha itu ya. Kalau lihat pengajiannya Gus Baha itu, walaupun tidur itu lebih bagus daripada apa bermaksiat gitu kan ya. Iya. Iya. Nah tapi kalau Pak Agus ya beda lagi, mungkin tidur ya tidur, Pak Agus juga tidur, yang suka tidur. Tapi Pak Agus kalau setiap puasa sudah agenda, umpama puasa tahun ini kan ya, dulu Pak Agus kalau puasa kemarin Pak Agus itu apa menghafalkan sholawat itu kan ya, menghafalkan sholawat Pak Agus. Keren. Dulu Pak Agus itu dapat apa ijazah sholawat, namanya kitabnya Afdholus Sholawat ala Sayyidi Sadat. Itu sholawat karangan Imam Yusuf An-Nabhani itu ya, Syekh Yusuf An-Nabhani itu dulu Pak Agus dapat dari Pak Taufikur Rahman Abil Danwa Pekalongan itu ya. Pak Agus dapat sanatnya, disuruh baca, nah Pak Agus malah tak hafalkan sekitar ada 70 sholawat. Nah, Pak Agus dalam sebulan itu Pak Agus apa konsentrasi menghafalkan, itu hafal
setengah kitab Pak Gus, hafal setengah Masya itu. Allah. Nah itu apa? Ya orang punya masing-masing ya. Nah mungkin tahun bulan ini juga Pak Gus harus punya bahasanya semangat untuk kira-kira mau apa lagi Targetnya nih. mau Nah, target apa apa nih? ya. Mm-mm. Kan ada orang kalau baca Al-Qur'an itu mungkin kan itu kan biasa kan ya. Iya. Di luar itu mungkin itu kalau Pak Agus di luar membaca Quran, Pak Agus juga Menghafal. ada menghafal apa Iya, itu kan ya, ada sholawat. mungkin yang lain, ada yang mungkin zikir yang banyak itu kan ya. Iya. Nah setiap orang itu beda-beda, mungkin nggak bisa dipaksakan ya. Wah kalau seperti Pak Agus, wah saya nggak mau Ini mungkin ada yang saya sukanya itu sedekah, kalau orang itu buat takjil. Nah nanti Iya, biasanya bagi-bagi bagi-bagi. ya takjil. dibagi-bagi Iya. kan ya, berarti seharian itu ke pasar beli makanan Beli mungkin ya, bahan-bahan, bahan-bahan dimasak. Wah Iya. itu beda-beda kan ya, jadi Iya. cara mengisi Ramadan beda-beda lah Pak Agus seperti itu. Jadi Pak Agus suka mungkin baca kemarin tahun yang lalu itu Pak, kalau nggak salah Pak Agus itu baca kitab Bada itu Zuhur, itu kitab tentang sejarah itu ya bahasanya, tentang kejadian manusia, tentang cerita-cerita masa lalu sebelum Nabi Muhammad itu kan namanya. Nah itu Pak Agus baca buku itu, target ini harus hatam gitu kan ya. Kalau di pondok-pondok pesantren itu malah bagus, ada namanya pasaran itu ya. Pasaran itu ngaji kilat itu ya. Jadi dulu itu umpama ini di pondok Pak Agus ngaji kitab umpama Kasifatus Saja umpama, atau kitab kemarin itu ada Adabud Dunya Waddin itu ya. Jadi dalam sebulan itu target harus hafal, harus hatam itu kan ya. Itu sudah biasa, makanya Pak Agus yang seperti ini tuh biasa ya, di pondok-pondok itu sudah biasa seperti itu. Jadi dalam mengisi Ramadan itu tidak hanya membaca Quran, tapi ada yang lain selain membaca Quran, yaitu membaca kitab-kitab yang di pondok pesantren secara kilat cepat itu. Nah itu teman-teman bisa dicontoh kegiatan-kegiatan yang dilakukan Pak Agus ya. Selain bermanfaat juga bisa menambah pahala kita nih di bulan Ramadan. Nambah ilmu pengetahuan juga. Iya benar-benar. Apalagi di bulan Ramadan ini katanya tuh pahalanya dilipat gandakan, itu benar ya Pak? Iya, ya pasti kan ya, memang Ramadan itu kalau ada hadisnya kan, Allahumma barik lana fi Rajab wa Sya'bana itu kan, wa balighna Ramadana infir lana dunubana itu kan, itu hadis ya. Ya Allah Allahumma barik lana, berkahilah fi Rajab wa Sya'ban, bulan Rajab dan Sya'ban, dan pertemukanlah aku dengan bulan Ramadan, dan ampunilah aku dosaku. Itu kan ya, berarti Nabi Muhammad itu jauh hari 2 bulan sebelum Ramadan itu sudah bahasanya, kalau orang Jawa tuh ngimpi-ngimpi kan ya, wah ini mau datang bulan Ramadan, siap-siap gitu kan ya. Kalau kita kan mungkin ada namanya megang itu beberapa hari sebelum itu kan ya. Kalau Nabi Muhammad tuh 2 bulan sebelumnya sudah ngimpi-ngimpi ini mau datang bulan Ramadan, bulan yang penuh rahmat, ampunan, pahala dilipat gandakan gitu kan ya. Itu 2 bulan sebelumnya itu kan. Kalau kita tinggal beberapa hari begitu kan ya, baru wah semangat nyuci karpet, nyuci mukena, bersih-bersih rumah, musola itu beberapa hari atau beberapa minggu kan baru. Kalau Nabi Muhammad itu sudah 2 bulan. Ya sudah 2 bulan sebelumnya itu sudah, wah ini mau datang bulan Ramadan, itu luar biasa. Nah itu Nabi Muhammad itu beda mungkin ya pastinya dengan kita, makanya itu ada doanya. Mungkin biasa Pak Yai, Pak Ustadz itu anak-anak di musola itu biasanya untuk sholawatan itu kan ya, biasanya didengarkan itu kan, itu doa yang memang ada dasarnya gitu. Kalau mungkin Mbak Masnya di rumah itu biasa dengar itu kan ya, sampai hafal, nggak niat menghafalkan karena sering mendengar doa itu. Jadinya hafal sendiri. Hafal sendiri ya. Nah Pak Agus nih, apa sih Pak amalan yang bisa kita lakukan saat bulan Ramadan? Nah itu tadi amalan-amalan kan banyak ya, variasinya pasti. tadi ada yang suka di samping sholat taraweh pastinya, ada yang sholat taraweh, ada yang tadi baca Quran, ada yang sedekah, takjil itu membagikan takjil, ada yang tadi di pondok pesantren itu tadi ada pasaran ya kan, yang baca-baca kitab-kitab kuning,
kitab-kitab yang dalam tanda kutip ada banget kitab kuning itu apa sih, oh kertasnya kuning, ada yang Kertasnya kuning. ada yang seperti itu. Tapi ada yang mengatakan kitab kuningnya nggak usah harus kertasnya kuning kan ya, tapi apa kitab-kitab yang dikarang oleh ulama-ulama mungkin tahun apa, kalau sekarang kan 2001 mungkin 100 tahun yang lalu gitu kan ya. Seperti di Batang itu ada namanya kitab apa kuno juga ya, yang ditemukan belum lama itu oleh Kiai Anwar, itu namanya kitab Izul Bahri. Nah, Izul Bahri itu kitab-kitab apa kuning karangan orang Batang. Jadi orang Batang itu juga apa dulu itu ada yang produktif buat kitab itu ya. Dan Baru tahu. iya Baru baru tahu. sekarang ditemukan, oh dulu itu ada orang Batang pintar namanya siapa, Mbah Anwar itu ya, orangnya orang Kauman katanya gitu kan ya. Pak Gus pernah Siapa nih yang rumahnya Oh, Kauman ya? siapa nih namanya Tahu nggak Kauman? nih? Pada tahu nggak Iya. nih kira-kira? nanti dicari apa, mungkin ada yang sekarang makamnya ya, tapi kalau apa kitabnya dulu Pak Gus pernah pegang sekali itu, milik teman Pak Gus, tak baca apa bareng-bareng sama teman Pak Gus dulu di Pondok Berdan Wasalaman itu, ada apa, ada yang dapat kitabnya itu. Nah, berarti apa luar biasa. Jadi Batang itu juga dulu ada orang-orang yang produktif, dan itu menurut keterangan sezaman dengan Mbah Khalil Bangkalan itu ya, Madura itu. Jadi mungkin kitabnya ya 100 atau berapa puluh tahun yang lalu Lama ya, ya. tahun yang sebelum merdeka pastinya. Itu sudah orang Batang itu sudah bisa buat apa dalam tanda kitab, ada yang sudah alim seperti itu. Kalau kita kan dengar orang Batang itu, Batang terkenalnya kadang nggak Batang ya, tapi apa terkenalnya itu apa Alas Roban itu kan ya. Oh iya, Wah, lebih terkenal. Ya. terkenalnya kalau rumahnya kamu mana? Batang menu mana? Batang itu Batang mana? mana? Alas Roban. Oh, Cara yang Alas tahu Roban apa ya. ya? Tahunya Pekalongan ya kan. Iya, Padahal Batang benar. itu ya ada Sering ya, kota Batang. Sering Ya. banget. Karena memang Batang itu dulu satu kesatuan dengan Pekalongan kan ya. Iya. Ya, tahun kalau dilihat dari itu kan sekitar berapa? Tahun 1966 Mbak itu. Ya, Itu sekitar pisah ya antara Batang dan Pekalongan. Jadi dari dulu itu tahunya apa? Ya Alas Roban, banyak jati-jati gitu kan ya. horor. Apalagi mistis. mesti sorotnya kan ya. Jalannya berkelok-kelok itu kan ya, berkelok-kelok, ada itu kan ya banyak apa truk-truk yang Iya, mungkin ya benar. itu lewat situ. Nah, makanya terkenalnya tentang apa bukan orang alimnya gitu ya, atau ulama-ulamanya atau apa daerah-daerahnya kan terkenalnya Alas Robannya, Alas Robannya. mistisnya gitu. Mistis. Oke, kalau misalnya hal-hal yang harus kita hindari agar tidak membatalkan puasa itu apa aja Pak Agus kira-kira Pak? Oke, kalau yang pasti kan yang penting jangan melakukan yang apa membatalkan puasa ya. Mm-mm. Iya. Membatalkan puasa itu di fikih-fikih apa yang praktis itu ada sekitar 9 hal yang membatalkan puasa. Nah, 9 itu harus hafal supaya kita tidak apa batal puasanya Iya. secara syariat ini ya. Iya. Secara syariat ada 9. Yang pertama ya tidak apa memasukkan sesuatu ke 7 lubang yang ada di dalam tubuh itu kan ya. Berarti apa telinga 2, ini hidung Hidung, 2, 1 mulut. Mulut. Nah di bawah ada 2 juga, itu kubul dan dubur itu kan ya. Iya. Nah itu jangan sampai apa kemasukan itu. Ada yang mengatakan termasuk apa bahasanya membersihkan telinga itu pakai cotton bud itu ya membatalkan Oh, itu juga. bisa membatalkan Bisa. ya Pak ya? Iya kalau Baru terlalu tahu. dalam. Baru tahu, Kalau aku terlalu juga tahu baru sih. iya terlalu dalam pastinya. Kalau cuma pakai apa bahasanya di depan tok hanya Iya. menggunakan tangan ya jari-jari nggak apa-apa. Oh. Yang dimasalahkan ketika terlalu Sampai dalam. gitu ya Pak. Termasuk apa ini? Iya. Ngupil. Siapa nih? Ngupil, ya. Kalau ngupil itu juga ada yang kata nggak boleh. Kalau cuma sekedar di luar gitu nggak apa-apa ya kan ya. Tapi kalau segini masuk semua Jangan ya. Iya. Jangan ya. Nggak boleh. Iya, Itu boleh. bisa membatalkan Seperti itu. puasa ternyata teman-teman. termasuk buang air atau kentut di dalam air itu kan ada mengatakan membatalkan apa puasa Puasa. ya kan ya. Ada pendapat ya tidak lah, ada mengatakan membatalkan karena kalau lihat ilmu fisika itu ada hukum apa Archimedes ketika apa ada tekanan benda dari atas
itu kan ya ke dalam air, maka akan memiliki tekanan yang sama seperti tekanan yang timbul dari atas tersebut kan ya kalau dari hukum Archimedes. Jadi ketika kentut itu buka, nah itu nanti angin keluar, air masuk. Nah itu kan gitu, ada pendapat seperti itu. Tapi ada yang mengatakan tidak. Mosok kentut itu pijar suwe, kan kentut itu sebentar tut langsung ya kan ya, masa nah masuk dulu bang, nanti tutup lagi ya kan ya. Nanti terasa dingin ya kan ya. Nah kalau ada pendapat seperti itu, lebih baik jangan, nggak usah. Memang kalau mandi air dingin diperbolehkan, tapi kalau tadi kentut itu kan berarti kan masih kontroversi. Ada dua pendapat ya. Lebih bagus kalau ada seperti itu nggak usah berendam gitu kan ya. Mandi saja tapi nggak usah berendam, karena itu. Yang berikutnya muntah dengan sengaja. Yang kedua, yang ketiga yaitu berhubungan seksual, pastinya tadi jima kalau bahasa Arabnya. Keempat itu adalah mengeluarkan mani ya secara sengaja, itu dengan onani atau masturbasi itu kan ya. Yang kelima yaitu tadi nifas itu kan ya. Ada yang keenam itu melahirkan, ada haid. Yang berikutnya ada lagi yaitu murtad itu kan ya, itu membatalkan puasa. Termasuk ada mengatakan gila itu kan ya, itu ya kan ya, itu juga membatalkan puasa. Termasuk contohnya itu pingsan yang berlebihan, pingsan dari pagi sampai sore ya, dari sahur sampai mau buka puasa. Puasa itu ada yang mengatakan membatalkan. Itu ketika kamu hafal yang 9 tadi yang Pak Agus sebutkan, itu berarti kamu puasanya nggak batal kan gitu kan. Nah tinggal nanti meningkat lagi ke yang bagus, yaitu membatalkan secara hakikat. Itu tadi secara syariat, secara syariat itu. Nah Pak Agus, kalau misalnya orang-orang yang diperbolehkan untuk tidak berpuasa itu seperti apa Pak kriteria? Oke. Orang-orang yang tidak yang boleh tidak berpuasa, itu kan ya. Kemarin itu kan kalau kita lihat itu kan ada 4 cara mengqadha puasa. Nah, tadi nanti kamu bisa lihat di sini termasuk siapa saja yang boleh meninggalkan, bahasanya termasuk rukhsah gitu kan ya. Bagi orang-orang yang boleh meninggalkan atau apa. Yang pertama yaitu yang mengqadha itu adalah dengan membayar fidyah dan berpuasa. Nah, itu siapa? Itu seorang yang hamil yang takut akan janinnya atau bayinya. Jadi ada seorang wanita pas Ramadan itu takut, aduh ini kalau saya puasa nanti saya takut bayinya itu nanti asupan gizinya kurang. Ini makanya saya nggak berpuasa lah. Nanti setelah Ramadan itu harus puasa setelah melahirkan ya, nanti puasa dan juga bayar fidyah. Itu termasuk itu mungkin 2 ya, itu ya, dua membayar fidyah dan berpuasa. Ada lagi yang membayar fidyah saja. Nah, membayar fidyah saja itu bagi seorang yang sudah tidak mampu berpuasa, jadi sudah sepuh banget ya kan ya. Ada lagi yang mungkin bahasanya pikun. Nah, pikun itu waduh sudah 90 tahun atau berapa. Mbah puasa tapi sama masih rokok ya kan. Nah, puasa sambil nyemil keripik. Puasa kok ngerokok sama ngopi kan ya. Berarti ini sudah pikun, ini sudah sudah lupa ini ya. Nah, berikutnya sakit yang kemungkinan sembuhnya sulit untuk diharapkan. Sudah sudah sakit, ini mungkin kesembuhannya itu ini akeh mati ini kayak gimana kan ya. Ini sudah ya. Nah makanya ini umpama sembuh saja ini nanti cacat atau gimana sulit untuk melakukan sholat. Nah itu nanti bayar fidyah. Ada lagi yang hanya membayar
cuma hanya puasa. Yang ketiga ini, yang ketiga itu puasa. Bagi siapa? Bagi orang yang lupa makan padahal waktunya sudah dalam tanda kutip sudah siang, ngomongnya kan ya, bangun tidur Oh. makan ya kan ya, ini kok masih gelap karena memang hujan mungkin kan ya, aduh, nah kok Waduh, bahaya. bangun tidur setengah 6 kan makannya. Wah, ini berarti nanti diganti, atau sore masih jam 5, kok jam 5 kok ini kok dikira sudah jam 6 sore kan ya, makan itu nah baru Ternyata belum azan maghrib. wah sudah belum adzan maghrib. Nah itu nanti atau yang berikutnya yaitu lupa tidak niat puasa Ramadan. Nah itu juga menurut keterangan Imam Syafi'i harus diganti di lain hari. Jadi kalau kamu malamnya kok tidak nawaitu somahodin anadai fardhi syari Ramadana hadhihi sanati fardhillahi ta'ala, kamu lupa, kamu setelah makan bahasa berbuka tidur, bangun-bangun kok sudah subuh, itu tidur apa nggak tahu itu ya kan, tidur kok wah saking capeknya mungkin ya, wah berarti saya nggak niat puasa, bangun-bangun sudah pagi. Nah itu nanti di lain waktu harus diganti, karena niat puasa Ramadan itu wajib ya kan ya, beda dengan puasa sunnah itu kan bisa pagi, maunya bangun tidur jam 7 nggak ada makanan, saya niat puasa kan boleh kan umpamanya. Tapi kalau puasa Ramadan, puasa wajib itu harus niat di malam hari. Nah itu kan ya, itu bedanya puasa Ramadan yang wajib dengan puasa sunnah. Yang terakhir ini mungkin mbaknya atau masnya pingin ini nggak usah bayar fidyah dan juga nggak usah puasa. Ini siapa? Orang gila ya kan. Ini kalau orang gila itu nggak usah puasa, ya nggak usah fidyah. Ya mungkin kamu bercita-cita, bagus ya kali ini mau gila sebulan ya kan ya. Kayak dulu deh. Nah itu berarti itu orang-orang yang itu. Nah termasuk nanti kalau dikasih fatu saja itu ada al-jai, itu kan ya orang yang mungkin bahasanya sudah mempunyai pekerjaan yang berat banget ya, tukang batu dan sebagainya. Itu kan ya untuk kerjanya kalau saya puasa bisa pingsan, saya bisa membahayakan kesehatan. Bukan mungkin pas naik ke tempat yang tinggi atau alat-alat berat ya, orangnya pingsan malah nanti membahayakan ya. Bener. Nah itu, tapi ada yang mengatakan tetap harus niat dulu dari malam itu niat tetap puasa. Jadi kalau paginya kok memang nggak kuat baru dibatalkan. Jangan dari awal sudah nyuara Pak niat puasa besok mesti kuat, nggak boleh seperti itu. Nggak boleh itu teman-teman diingat. Jadi harus punya husnudon. Kalau saya itu kuat untuk puasa sampai sore besok begitu. Jadi orang-orang yang cara mengkodo itu ya, cara mengkodonya itu nanti kelihatan orang-orangnya siapa saja itu tadi. Nah Pak Agus nih boleh kasih tips dong Pak buat kita nih biar puasanya itu kuat seharian. Puasa kuat itu dari awal tadi Pak Agus itu pegangannya tadi hadis tadi. Pertama itu, yang kedua itu memang momen ini kan momen luar biasa ya. Pertama gitu. Jadi kemarin pas Pak Agus pengajian itu ada ibu-ibu tanya Pak Agus, Pak bagaimana cara kita untuk Ramadan ini untuk semangat untuk untuk puasa ya kan ya. Nah saya gampang saja Bu. Nah itu ingat belum tentu tahun depan ibu bisa ketemu lagi dengan bulan Ramadan ini. Makanya bulan Ramadan ini giatkan untuk tetap semangat untuk berpuasa pastinya, dan melakukan ibadah-ibadah yang sunah-sunah yang banyak, karena belum tentu tidak ada yang bisa memastikan tahun depan kita bertemu lagi dengan puasa. Nah itu luar biasanya untuk semangat kita untuk berpuasa. Termasuk tadi hadisnya kan, walaupun kamu puasa setahun lamanya itu kan ya, untuk mengganti satu hari puasanya ditinggalkan tidak akan mampu. Berarti kan cukup, spesial ya. Itu harinya itu berarti satu hari di bulan Ramadan itu spesial. Apalagi kok ada orang nggak puasa sebulan loh ya. Gimana itu ya, jangan ditiru ya. Hatinya itu yang susah ya. Itu umpama. Makanya momennya itu harus harus diresapi bahwa ini bulan yang spesial gitu. Jadi semangat.
Oke Pak Agus, selanjutnya kan di bulan Ramadan ini ada satu malam yang dimana malamnya itu lebih baik daripada 1000 bulan atau Iya. malam Lailatul Qadar. Iya. Nah itu sebenarnya menurut Pak Agus nih definisi tentang malam Lailatul Qadar itu seperti apa Pak? Oke. Kalau dari apa suratnya ya sudah hafal semua itu kan ya, tentang malam 1000 bulan ketika nanti ada malaikat Jibril itu ya Yang yang turun. datang ke apa, yang turun ke bumi dan sebagainya. Sudah apa familiar, tapi memang di kitab-kitab itu banyak apa bahasanya, bahasan tentang malam Lailatul Qadar kan ya, ada tanda-tandanya pastinya kan ya. Ada mengatakan malam Lailatul Qadar itu seringkali malamnya apa nanti ada hujan ketika orang-orang pada tidur semua. Nanti malam Lailatul Qadar malah datang itu kan ya. Yang berikutnya nanti apa langit apa tidak ada awan sedikit pun. Jadi langit itu apa dia mengatakan tidak ada awan, semua kelihatan apa bintang-bintang kelihatan dengan cerah ya, dengan apa baik, tidak ada awan yang menyelimuti langit itu kan ya. Ada yang mengatakan nanti setelah apa setelah Lailatul Qadar datang pagi itu hawa itu terasa enak itu kan ya. Ada mengatakan ketika matahari terbit itu matahari juga tidak ada awan yang menutupi matahari ketika terbit. Nah, berarti apa semuanya apa cerah gitu kan ya. Nah memang karena malam Lailatul Qadar itu bahasanya rahasia, makanya turunnya juga apa para ulama itu mungkin beda pendapat ya. Imam Ghazali ada perhitungan seperti matematika, kalau nanti Ramadan jatuh pada hari apa, nanti turunnya pada hari apa gitu kan ya. Iya. Tapi ada yang saya malah bagus itu, ada ulama yang kalau kita memikirkan itu terus ya kan ya, seperti itu terus mungkin kita sulit. Makanya kalau mau dapat itu ada yang mengatakan ya dari awal Ramadan sudah apa sudah siap-siap ya, terus setiap malam harus dihidupkan terus selama 30 hari atau bahasanya sebulan penuh itu. Jadi jangan cuma tanggal apa memang hadisnya memang ada sih tanggal-tanggal apa 10 hari terakhir di bulan Ramadan yang ganjil itu kan ya memang. Tapi apa mungkin kepastiannya itu kan dalam tanda kutip apakah nantinya itu tanggal yang ganjil yang mana, kan ganjil ada 21, 23, 25, 27, 29 itu kan ya. Makanya ada ulama yang nggak usah itu, yang penting setiap apa sebulan itu langsung semuanya dihidupkan. Jadi tidak ada pengkhususan pada malam-malam ganjil saja, tapi semuanya di apa ya khusus begitu. Jadi untuk semuanya apa berhati-hati, atau bahasanya bukan berhati-hati ya kemungkinan itu akan terjadi, tapi kita semuanya apa dijaring atau semuanya dipenuhi untuk ya supaya pas waktunya itu kok tidak tanggal ganjil umpama kita juga dapat gitu. Jadi sesungguhnya apa tidak ada yang tahu secara pasti gitu kan ya. Ada mengatakan seperti itu, tapi ada yang mengatakan ya kalau apa di matematika juga ada yang bisa kan ya, dalam arti di perhitungan mungkin secara ilmu falak atau apa ini datanya gini-gini gitu ya para ulama. Tapi ada yang bagus sependapat dengan apa ulama-ulama yang mungkin tidak hanya tanggal-tanggal ganjil tapi semuanya apa dihidupkan khusus gitu. Jadi tidak ada hanya hari-hari tertentu saja. Nah Pak Agus nih apa sih Pak biasanya tradisi Ramadan dan Lebaran Ya, biasanya biasanya keluarganya Pak Agus? Kalau sebelum Lebaran apa nyiapin bagi- buat bagi-bagi THR atau beli-beli snack gitu kan. Iya. Kalau apa keluarga itu macam-macam kan ya. Kalau apa bukber itu biasa kan ya mungkin tiap kalau apa orang itu kan sebelum puasa saja ada namanya apa megeng itu kan ya. Iya. Megeng itu ya di samping bersih-bersih rumah semua. Siap. Nanti sampai siang nanti minum es bersama-sama kan ya. Seger nih. Kayak seger gitu kan. Iya. Itu mumpung besok belum puasa Ramadan bahasanya gitu. Iya. Ini di apa supaya siang-siang bisa minum es begitu kan ya. Itu kadang Dipuas-puasin dulu gitu ya. dipuas-puasin. Minum es banyak-banyak. Padahal jangan gitu ya. Ya minum es gitu. Umpama gitu. Tapi apa setelah itu nanti ada buka bersama. Kalau kamu lihat
itu di mana kafe-kafe itu semua Rame ya. ramai full ya di booking. Full agenda bukber agenda ya. bukber itu ya, bukber. Aku sih pernah bukber itu 7 kali pokoknya dalam sebulan atau berapa itu Waduh. ya. Berapa? Jadi kadang itu bukber itu apa sering tidak di rumah kan ya, Iya. Iya. sering di luar juga. Nah itu apa bukbernya. Kalau Ramadan apa setelah itu kan ada apa sholat Idul Fitri. Iya, Sholat iya. Idul Fitri. Sholat Idul Fitri itu sekarang itu ada yang setelah sholat itu beda-beda ya. Sholat langsung apa pulang ke rumah Iya. nanti. Ada yang tidak, itu langsung setelah itu apa mengadakan seperti tahlilan Iya. di Di masjid, di masjid. musola, Iya. di masjid. Nah nanti orang-orang yang perempuan pulang ke rumah ambil apa makanan, Makanan ya, nanti. ya Nanti nanti makan bahasanya bareng-bareng. apa? Kalau di tempat kamu apa namanya? Ya tahlilan sih ya. Kalau nyebut Iya. tahlilan sih Iya, tetap. ya gitu ya. Nanti biasanya nanti ada riayan. Oh iya, iya. Riayan. Nah, nanti apa setelah membaca tahlil, yasin tahlil, makan bersama di lapangan itu ya, di depan Iya. masjid, Iya. musola. Setelah itu nanti apa? Muter musafahah itu ya, musafahah itu Iya. apa? Berjabat tangan itu kan ya, Iya. berjabat tangan yang Saling- laki-laki saling dengan minta laki-laki, maaf, perempuan ya. dengan perempuan. Jadi nanti apa? Bisa ketemu bareng di depan masjid atau musola. Tapi ada yang oh, jangan gitu tradisinya nggak bagus. Nah, di rumah saya jajannya banyak nanti nggak ada yang makan kata gitu kan, nggak ada yang ke rumah. Habis iya, Iya. Siap iya menghabiskan kan, batas. Siap. Malah nanti apa makanannya tidak ada yang makan. Nah, makanya nanti ada yang apa tidak melaksanakan itu kan tradisi desa masing-masing kan Iya. ya, desa masing-masing. Itu ada yang ya setelah Ramadan apa setelah sholat Idul Fitri langsung sudah selesai, langsung di rumah masing-masing dengan keluarga sendiri, keluarga inti. Setelah itu tetangga pada berdatangan itu kan ya, ya ke rumah-rumah Iya. itu kan ya. Ada yang medalnya langsung jadi satu di sebuah tempat. Yaitu mungkin tradisi beda-beda ya. Mungkin kalau di tempat bagus seperti itu. Tergantung deh. Kalau menurut Bagus, hal apa sih yang membuat bulan Ramadan ini berkesan sampai Pak Agus ini kayak berharap semoga di tahun depan saya masih bisa bertemu dengan bulan Ramadan gitu. Oke. Kalau Ramadan itu senang semua ya. Semua dapat THR. Ya kan ya? Tentu sih siapa Ya sih pastinya kan ya Suka wah banget. THR-nya banyak, apalagi nanti bingkisannya banyak. Wah, Wah, pasti sih. bingkisannya Makanannya banyak. juga. Bungkus ya, bungkus. Makanan enak-enak itu secara zahir gitu ya. Tapi secara apa ibadah wah luar biasanya apa Nabi Muhammad aja menunggu sampai apa 2 bulan sebelumnya sudah menunggu kan ya, karena apa Iya. pahalanya berlipat-lipat itu Benar. ya kan, berlipat-lipat. Dan kan ada sampai seandainya kamu tahu apa keutamaan Ramadan itu kan ya, kata Nabi Muhammad pasti kamu akan apa menginginkan bulan yang lain itu sama seperti Ramadan, karena sedikit-sedikit apa pahalanya itu dilipat gandakan. Makanya ada ulama ya berarti nek pahalanya dilipat gandakan, bagaimana dengan maksiatnya, apakah juga berlipat ganda? Nah, makanya orang-orang juga apa tidak melakukan kemaksiatan. Bayangkan itu berkahnya Ramadan itu, semua hal-hal yang negatif aja tutup ya kan ya, prostitusi tutup sebulan apalagi tempat-tempat karaoke tutup sebulan itu kan ya. Iya. Wah semuanya tutup itu, berkah Ramadan itu seperti itu. Jadi apa semua kemaksiatan apapun itu juga takut juga mungkin ya kalau nanti dilipat gandakan ya. Makanya tidak Iya, buka iya. untuk sementara waktu. Nah itu menghormati Ramadan. Sampai yang makan saja kan boleh kan ya, makan boleh. Iya, Tapi karena iya. Ramadan warung makan semuanya tutup. Tutup. Umpama kok ada yang buka dikasih satir itu kan ya, cuma kelihatan kakinya Kaki. saja. Itu bentuk apa luar biasa dari Ramadan. Iya. Ya karena tidak terlihat tapi apa realisasi implikasinya wah luas sekali, sampai orang-orang yang dalam tanda kutip nggak puasa saja bisa ikut menghormati itu. Dan non Islam saja sama seperti itu, di SMA 1 Batang itu juga luar biasa kan ya. Iya. Kalau kita lihat ada apa non Islamnya juga menghormati gitu apakah mereka nggak puasa kemudian mereka makan dengan seenak, kan nggak seperti itu. Dan perlu kamu tahu dulu itu zaman kepala sekolahnya Bu Ismu Zahro itu dulu apa SMA 1 itu menyandang sekolah apa SMA
terreligius se-Jawa Tengah. Keren banget sih. Banyak yang belum tahu itu ya. Kepuas. Nah, karena sekarang itu itu biasanya tiap berapa tahun sekali kan diadakan itu acara Iya. itu ya. Tapi karena pandemi gitu kan ya. Jadi sempet Jadi ganti tidak sempat ganti, makanya kita masih menduduki perawat pertama terus ya, nggak Iya. ganti-ganti. Nggak tahu nanti setelah ini ada acara kejuaraan mungkin bahasanya tingkat Jawa Tengah lagi, sekolah religius lagi, kita menang lagi atau tidak, nggak tahu itu. Semoga Yang sih pasti Menang ya. luar biasa. Makanya ini budaya-budaya di SMA 1 itu harus digalakkan. Umpama kalau pagi itu di SMA 1 kalau kita lihat itu nggak usah dioprak-oprak kan ya, bahasanya nggak usah mesti terlihat bapak ibu guru saja ya kan ya, bahasanya itu sudah memberikan contoh kan ya. Sholat duha, Iya. istirahat pertama itu jam berapa, 10 nanti 10, ya. sholat duha itu kakak-kakak kelas itu kan ya, yang mau bahasanya ujian atau bahasanya mau meraih cita-cita, ada yang bikin hajat-hajatnya itu kan ya, itu biasanya langgeng sholat duha juga. Jadi sholat duha itu jangan dianggap cuma rezeki, itu harus uang itu kan ya begitu. Tapi nanti kamu memperoleh cita-cita kamu itu kan ya, sesuai dengan keinginan kamu dan terwujud, itu juga luar biasa itu ya. Makanya di sini itu kalau pagi itu jam 10 pada ambil air wudhu sendiri, sholat duha. Nah, itu salah satu budaya yang bagus itu. Umpama sholat duhur itu kita berapa kloter itu ya kan ya bahasanya. Walaupun masjid kita sudah besar, tapi saking banyaknya anak, nanti separuh sholat duhur, separuh di kantin ya kan ya. Setelah selesai makan nanti Iya. yang Lanjut. separuh ke kantin, separuh ke ke masjid Ke untuk masjid. sholat. Itu nanti bergantian. Nah, budaya-budaya seperti itu menurut bagus sih, dalam tanda kutip tanpa diperintah, tanpa dikomando, semua sudah berjalan dengan baik. Termasuk kita itu juga sekolah ramah anak, termasuk di sini non Islamnya juga bisa belajar dengan nyaman gitu kan ya, nggak ada tekanan. Kalau kamu lihat di sini non Islamnya juga tidak ada masalah dengan Islam itu kan ya, semua toleransi dijunjung tinggi dalam tanda kutip kan, semuanya berjalan dengan baik. Nah, itu salah satu mungkin poin untuk SMA 1, makanya SMA 1 menjadi SMA terreligius se-Jawa Tengah untuk tahun kemarin ya kan ya, sebelum pandemi ini. Dan setelah pandemi ini nanti ada lagi untuk seleksi, aku nggak tahu ya. Yang pasti kemarin ada pandemi, jadi kita masih Terhenti gitu ya Pak. iya masih tetap nomor 1 Nomor se-Jawa 1. Tengah. Semoga sih di selanjutnya kita masih tetap Masih, jadi nomor 1 ya. amin. Oke, alhamdulillah selesai sudah podcast kita hari ini. Di sore ini ya. Eh, Semoga kalian semua puasanya lancar ya, lancar Amin, terus. amin, Pak Agus amin. juga puasanya Ya, lancar pasti. terus, Pak. Insya Allah ya. Semangat terus, Pak. semangat ya. Oke, Pak Agus, ini ada sedikit bingkisan Bingkisan dari kami tim kita tim ABK podcast Semata. Wah, ini untuk Pak Agus. Semoga Pak Agus bermanfaat terima ya, Iya. terima kasih. Ya, terima kasih kembali Pak Agus. Semoga bermanfaat ya Pak. Ya. Oke teman-teman, sebelumnya kami minta maaf jika ada kesalahan kata maupun pelakuan, mohon Dari dimaafkan. kita berdua ya kan, Om. Mohon dimaafkan. Buat teman-teman, semoga puasanya selalu lancar Lancar. sampai Satu nanti bulan penuh ya. 1 bulan penuh, amin. Dan Semoga tetap dilancarkan semangat terus buat puasa dan nambah pahala juga ya kan lakuin kegiatan. Semoga di bulan Ramadan kali ini teman-teman bisa menambah kegiatan yang bermanfaat. Oke, segitu aja podcast siniar kita hari ini. Aku Raka. Dan aku Hanu, kita pamit undur diri. Wassalamualaikum Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye.